Selamat siang semuanya. Selamat datang di Kios Bunka Juku KPPC ya. Dan sekarang sedang kami mengenalkan serial Dwi Bahasa. Ya, serial Dwi Bahasa adalah dari komunikasi J yang saya terbitkan, kami terbitkan setiap bulan, dan Agustus tahun 2020 saja sudah edisi ke-173 ya. Jadi 7 bulan lagi, jadi betul-betul jadi 15 tahun terus menerus menerbitkan ini. Dan sebenarnya menerbitkan komunikasi J ini dengan tujuan saya ikut serta membantu atau ikut sertalah agar Indonesia minat baca bertambah lagi dan Indonesia lebih maju lagi dan mencegah dijajah gitu ya. Ya, itulah tujuannya. Dan yang kelima adalah sekolah di Jepang ya, buku ini. Dan sebenarnya saya muatkan masalah sekolah di Jepang di komunikasi J dan dijadikan buku ada dua macam alasan. Alasan pertama adalah alasan yang di Jepang. Sebenarnya waktu saya kuliah, jadi tahun sekitar 70-an atau 75-an, di Jepang sangat menjadi masalah adalah ijime. Ijime ada kalau bahasa Inggris ya bullying ya, bullying. Jadi teman-teman menggoda anak teman-teman, sampai-sampai teman yang digoda itu bisa bunuh diri. Setiap tahun ada seperti itu dan sampai sekarang pun tidak hilang. Saya sangat-sangat sedih. Dan saya memikirkan waktu saya SD dan SMP kondisinya bagaimana. Sama sekali nggak ada bullying seperti itu. Ya memang godain teman-teman ya terbiasa ya ada ya. Tapi teman yang digoda juga ada teman juga. Jadi walaupun ada teman yang tergoda, ya bisa konsultasi atau bicara atau curhat dengan teman yang lain. Jadi tidak jadi sendirian. Tapi kalau sekarang itu betul-betul menjadi sendirian. Tidak bisa bicara ke teman, tidak bisa bicara ke guru, tidak bisa bicara ke orang tua. Akhirnya bunuh diri. Wah, sangat sedih. Dan di situ saya memikirkan seandainya sekolah di Jepang yang sekarang, pikir kembali sekolah di Jepang waktu zaman 60-an, awal 70-an seperti apa. Dengan begitu menjadi salah satu kunci untuk mencegah ijime, bullying sampai bisa bunuh diri gitu. Dan satu lagi alasan adalah sekolah di Indonesia. Salah satu contoh ya yang agak menyedihkan ya. Dulu ada sekolah Jepang ya, Japanese International School di Jakarta, di dekat itu ya, Pasar Minggu. Dan sekolah itu pindah ke tempat lain. Jadi sekolah itu jual. Yang beli siapa? Universitas. Ternyata fasilitas sekolah Jepang, SMP, SMA, setara fasilitas di universitas. Sangat sedih ya. Jadi sebenarnya saya dengan melalui buku ini banyak orang mengetahui sekolah di Jepang khususnya SD dan SMP itu seperti apa, dan menata fasilitas baik secara itu ya, bentuk maupun sistem agar bisa dipikirkan lalu Indonesia pendidikannya maju dan Indonesia jadi hebat gitu. Itu tujuannya ya. Dan seperti biasa ya, saya mengenalkan daftar isinya. Pertama, pergi ke sekolah dengan kelompok ya.
Kalau di Jepang itu waktu saya SD ya, ini semua ceritanya ya waktu saya SD dan SMA ya. Waktu saya SD itu semua anak-anak jalan kaki ke sekolah. Dan waktu jalan kaki ke sekolah dengan kelompok ya. Kemudian jalur pergi ke sekolah. Jadi jalurnya ditentukan lewat jalannya mana gitu ya. Kemudian pembersihan. Inilah saya sangat dibiasakan di Indonesia. Kalau di Jepang, SD sampai SMA, anak-anak membersihkan sekolah sendiri, ruangan kelas sendiri, toilet sendiri, lorong sendiri. Itulah sebenarnya menurut saya pendidikan yang sangat berguna. Kemudian sistem wilayah sekolah, ya kalau di Jepang ya itu kan dengan tempat tinggal otomatis sekolahnya mana ditentukan. Kemudian upacara pagi, tugas makan siang, ya namanya kyushoku. Kyushoku itu waktu saya SD itu makan siang sama-sama dan masak di sekolah. Gitu. Kemudian tugas pesta olahraga, ruang audiovisual, ruang kesehatan, mata pelajaran kurma tanggaan dan teknologi, pentas budaya, gedung olahraga. Kalau di Jepang ya, maaf ya, 100% saya berani ngomong ya, 100% sekolah SD dan SMA, SD, SMP, SMA semua punya gedung olahraga. Biasanya lapangan basket bisa dapat 2, seluas begitu ya. Kemudian lapangan sekolah juga biasanya itu ya bisa dapat, paling kecil pun bisa dapat lapangan sepak bola yang ukuran standar ya, itu bisa dapat 1, paling kecil loh. Kemudian sayembara kesan baca buku, ya inilah sebenarnya saya mau dibiasakan di Indonesia ya. Setiap tahun diadakan sayembara kesan baca buku, jadi anak-anak baca buku dan kesan-kesannya ditulis dan itu dijadikan dapat juara gitu ya. Sebenarnya saya pernah dapat juaranya ya. Kemudian kolam renang juga kalau SD ya, kalau SD 100% kolam renang di setiap sekolah loh ya. Kemudian kumpulkan sampah berharga. Ini sebenarnya sekarang di Jakarta, di seluruh Indonesia juga ya, ada bank sampah kan. Seperti bank sampah itu dilakukan di sekolah waktu saya SD ya. Kemudian mata pelajaran moral, ya kalau di Indonesia ada mata pelajaran agama kan. Ya Jepang ada mata pelajaran moral ya. Kemudian sekolah alam dan wisata studi, upacara wisuda dan upacara masuk sekolah, dan akhirnya itu kan saya menulis mengenai bullying ya, godain anak itu sekarang seperti apa ya, seperti itu ditulis di sini ya. Jadi saya sangat berharap di Indonesia banyak orang, terutama itu ya pakar-pakar pendidikan ya, baca buku ini dan memikirkan kondisi sekolah di Indonesia itu seperti apa. Sebenarnya kondisi sekolah di Jepang itu bukan Jepang saja, tapi saya rasa standarnya Barat ya. Ya, jadi kalau Indonesia mau maju harus memperbaiki sekolah dulu. Pemerintah Indonesia dananya banyak dituangkan ke sekolah, khususnya dari bangunan dulu lah, fasilitas dulu. Dengan begitu Indonesia menjadi maju. Saya sangat berharap begitu ya. Dan terakhirnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.